Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, bacaan ini bersifat general reading, yang mana bisa resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga energi ini vice versa ya teman-teman, yaitu kebolak-balik antara perasaan kamu atau perasaan seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan hari ini. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan mohon doanya semoga channel ini terus berkembang dan maju ya teman-teman semuanya. Kita simak, ini adalah seseorang yang saat ini masih mengharapkan kamu ya. Kita lihat ya, ini energi yang terbaca. Oke, seperti yang aku tadi bilang, ini adalah seseorang yang masih mengharapkan kamu ya, yang masih punya perasaan nyata, masih menyimpan rasa cinta ya, keyakinan bahwa masa depannya akan bahagia bersama dengan kamu. Oke, di sini juga ada Ten of Earth atau koin ya, ada 10 koin. Artinya bahwa kebahagiaan itu terletak pada dirimu, di mana bersama denganmu segala sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan atau meraih kebahagiaan itu serasa mudah, serasa semua bisa digapai gitu ya. Tapi ini aku lihat kamu adalah orang yang bisa membawa rezeki yang besar ya buat seseorang ini dan bisa menumbuhkan semangat buat dia. Yuk kita jabarkan satu persatu dari pembacaan kita hari ini. Seseorang ini orang barukah Nyimas Mada? Karena di sini ada Fake of Earth ya. Kemungkinan besar adalah seseorang yang mungkin beberapa lama ini mungkin ada saling cuek-cuekan gitu ya, tidak saling berkabar ya. Jadi teman-teman semuanya, kamu dalam kartu ini akan ada yang mengalami perubahan dalam asmaramu, karirmu, atau kehidupanmu ke depan ini ya, dimulai dari sekarang. Di sini aku akan membahas soal asmara kamu ya dengan seseorang ini. Perubahan dalam asmaramu. Di sini akan ada penyembuhan. Kamu tahu mungkin kamu merasa seseorang ini mulai kembali mencintai kamu. Oke, ada beberapa teman-teman di sini yang melihat video ini apa merasa belakangan ini dia sering kontak kamu, belakangan ini dia sering stalking kamu ya, tanda-tanda bahwa dia memang ada keinginan untuk kembali dekat dengan kamu ya. Namun kamu juga merasa dalam batinmu ya, dia kembali ada jalan yang kurang meyakinkan ya, masih seperti ragu. Pack of Earth itu adalah sesuatu yang kamu tahu gitu ya, akan terjadi kebaikan di depan nanti, akan ada penyembuhan, pemulihan dari beberapa hal yang mungkin rusak, yang tidak baik di masa lalu. Tetapi kamu tidak begitu memiliki keyakinan kuat ini akan berhasil apa enggak, seperti itu ya. Di diri dia ya, energinya dia mendekati kamu kembali memang masih punya perasaan sayang ya, masih punya perasaan sayang dan sebetulnya dia masih belum mau kehilangan kamu, itu nomor satu. Tetapi pun energi dia ini tidak terlalu tidak terlalu menonjol ya, menunjukkan rasa sayangnya itu nggak terlalu banget kelihatan. Kamu di sini hanya bisa merasakan bahwa dia ini kayak nggak mau ditinggalin sama kamu gitu ya, bahwa dia ini kayak kayak ngasih kode bahwa udah sih gitu ya, lupain masalah yang lalu, pingin deket sama kamu, pengen mulai lagi yuk gitu ya hubungan ini, atau maafin masalah-masalah yang mungkin bisa melukai hati kamu, kejadian-kejadian yang di belakang. Tapi dia di sini berharap kamu masih memberikan kesempatan ke dia ya untuk merubah, membawa cinta ini ke arah yang jauh lebih baik yang kamu harapkan, atau mungkin juga yang dia planningkan ya di dalam perasaan dan batinnya. Energi dia saat ini teman-teman, tetapi pun energi dia ini tidak terlalu menonjol ya perasaannya.
tetapi kamu bisa merasakan gitu kalau kalau dia itu kayak pengen dapat support dari kamu, seperti itu ya, supaya kamu percaya gitu. Pertama-tama kamu yakin dulu, kamu terima dulu dan kamu support, mungkin kecil-kecil aja tanda-tanda itu kamu bisa tangkep gitu ya. Di sini, dia pingin kayak, kamu tuh bisa mensupport dia gitu ya, mensupport dia deket sama kamu itu sebetulnya kamu punya kekuatan untuk mensupport dia di sini ya, melaju ke cita-citanya yang mungkin nanti ya dalam waktu dekat ini dia akan membicarakan apa sih yang dia inginkan ya, apa sih yang punya apa, kayak kayak dia punya sesuatu tujuan gitu ya, dia pingin kasih tahu kamu, nanti dia akan cerita semuanya. Kalau memang beberapa belakangan ini dia sudah cerita, nah dia kembali ini sebetulnya butuh butuh dukungan dari kamu, tetapi tanpa sadar mungkin kamu juga udah tahu ya, di balik sikap manisnya, baiknya dia itu sekarang-sekarang ke kamu, sebetulnya dia memang butuh support dari kamu yang ternyata memang kamu di sini masih memiliki atau terlihat atau memang ada perubahan ya, dia melihat kamu tuh kamu jauh lebih kuat gitu dibandingkan dia dalam hal apa, materi, dalam hal apa lagi, pemikiran, pandangan hidup, kamu lebih pinter gitu ya. Di sini tanpa kamu dia tuh nggak bisa mendapatkan kesuksesannya ya, pikirannya selalu, kacau, selalu tidak, tepat pada sasaran. Tapi semenjak, apa ya, kayak baik sama kamu, sayang sama kamu, peduli sama kamu, dan kamu itu selalu memberikan support yang supportnya itu selalu bikin dia berhasil gitu. Dan kamu juga di sini secara energi teman-teman ya, dewasa gitu ya. Mungkin ada yang sifatnya kekanak-kanakan ya di sini. Nah, ini bisa sifat dia, tapi di sini kamu kayak lebih dewasa, lebih ngerti banget, bisa baca perasaan dia lah. Kamu yang kebalikannya ya. Di sini kamu yang bisa ngerti perasaan dia, tingkah laku dia, maupun sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya. Dia secara sadar memang butuh support dari kamu untuk kesuksesannya dia. Dan dari kamu kekuatan dan jalan itu berada ya. Jadi kamu yang menunjukkan jalan tersebut. Sekilas energi dia ini memang terhadap kamu memang perasaan dia masih kayak apa ya, malu gitu ya, belum bisa sepenuhnya mengatakan bahwa ayo dukung aku, atau mungkin ada sesuatu yang akan ngeribetin kamu, tapi di sini dia pelan-pelan ya. Pertama dia mungkin akan mengukir perkataan-perkataannya dia dulu yang sebagai pembuka gitu ya, supaya kamu nggak kaget apa sih sebenarnya yang dia inginkan itu selama ini. Tapi kamu udah bisa ngebaca gitu ya, apa sih gitu ya isi kepalanya dia, dan nanti dari situ baru dia dapat semangat, dapat gairah, dapat ide-ide dari kamu ya. Karena di sini sebenarnya kamu nggak memberikan materi ya, bukan memberikan materi, tapi menghadirkan diri kamu di dalam hidupnya untuk jalan cita-citanya, membuat diri dia itu lebih percaya diri, membuat diri dia itu yakin bahwa dia akan mampu melewati dan menggapai cita-citanya ini, melewati hambatan, rintangan ya. Dan di sini kamu tuh kayak ibaratnya kayak seorang, kalau kamu ibu ya, kalau kamu perempuan gitu, kamu tuh ibaratnya seorang ibu yang yakin kepada anaknya nih ya. Kalau dia itu banyak kekurangan, banyak juga mungkin keburukan, tapi karena kamu sayang, kamu percaya dia, dia tuh jadi kayak berani ngelewatin semuanya dan tumbuh lagi menjadi orang yang kuat dan berhasil, meskipun mungkin enggak sempurna keberhasilannya, tapi kamu mampu mensupport melalui ucapanmu, melalui pandangan dan pemikiran dan pengetahuan kamu. Di sini pun dia seperti itu. Jadi bukan karena fisik, bukan karena uang ya. Jadi omongan kamu itu yang selalu benar, selalu jadi kenyataan buat dia. Makanya selama mungkin kalian saling jaga komunikasi, dia ngerasa kayak buntu ya, tidak ada energi di mana dia ingin gergetan gitu ya mencapai tujuan. Jadi selalu maaf-maaf banget nih buat teman-teman yang merasa ada di posisi dia, kayak ngerasa banyak susahnya gitu ya, banyak penderitaannya gitu. Saat udah ketemu kamu lagi, ngobrolnya udah enak lagi, udah sayang lagi sama kamu, udah misal mesra lagi sama kamu, banyak satu persatu impiannya jadi terwujud ya. Di sini ada fake of earth,
Ten of Earth dan Pack of Fire. Jadi sesuatu yang sifatnya nyata, bumi, tanah ya, sesuatu yang diinginkan sekuat apa ya, kayak ambisinya dia itu buat menaklukkan dunia itu ya. Dia punya semangat itu, dia punya penasehat itu adalah kamu yang bisa membawa dia kepada keberhasilan gitu. Jadi dia kembali ke kamu itu karena kekuatan itu, kekuatan yang kamu miliki. Jadi kamu selama menjalin hubungan sama dia, kamu tuh bersifat seperti apa ya, kayak memberi petunjuk ya. Ih, kok kayak gini banget sih percintaannya. Kita lihat ya, teman-teman ngerti nggak sih apa yang aku ucapin ini? Semoga paham ya. Kita lihat perasaannya dia kepada kamu seperti apa ya. Perasaan dia kepada kamu seperti apa. Perasaan dia kepada kamu seperti apa. Ada di Empress ya, ada kenyamanan di sini. Ya, bersama dengan kamu nyaman, ya bersama dengan kamu semua tuh kan bener. Jadi apa yang dia pengen tuh kecapai terus, dapat terus gitu ya. Jadi bahagia di sini, walaupun di sini mungkin kamu sama dia sering ada kesalahpahaman gitu ya. Tapi terwujud loh, impian-impiannya dia tuh selalu terwujud dari sini ya. Mungkin sikap dia dan sembrononya dia dalam bicara itu bikin kamu sakit, tapi kamu di sini kayak udah biasa nanganin orang kayak dia ya. Di sini dia ngerasa nyaman sama kamu ya. Dia ingin bersinar di sini teman-teman ya, dalam hidupnya dia ingin maju dan sedang mengalami hambatan. Jadi selama menjaga komunikasi dengan kamu, dia tuh punya kesusahan yang dia sembunyikan. Perasaan dia dengan memberi cinta, perhatian ke kamu gitu ya, itu bisa memberikan situasi di mana balasan sayang dari kamu ini memberikan semangat, gairah dan merubah kinerjanya dia gitu ya. Doa kamu itu membuka jalan kesuksesannya buat dia. Oke, jangan beberapa dari teman-teman mungkin sudah menikah ya. Di sini tanpa dukungan dari teman-teman, tanpa doa dari teman-teman, dia nggak dapet nyaman dalam pekerjaan, dalam dia berbisnis, lalu menemukan banyak kebuntuan ya. Tetapi semakin dia menghargai kamu, menghormati kamu, sayang pada kamu ya. Jadi di sini dia satu persatu yang dia inginkan itu kayak terwujud ya. Apapun kesulitan kayak gampang banget dilewatinnya ya. Namun oke, saat mungkin beberapa lama ini ada konflik dengan kamu ya teman-teman. Dia di sini memang orangnya itu ya, kalau aku lihat orangnya sulit banget untuk meminta maaf ya. Orangnya ini kayak perhitungan sama kamu. Tapi kamu di sini tuh nggak pernah kayak perhitungan ya. Kalau secara energi, kenapa di sini keluar Empress, berarti kamu orangnya nyaman gitu loh. Selalu memberikan maaf, membuka kesempatan terus. Bahkan di sini kamu seperti aku bilang tadi, keibuan di sini ya, bisa memberikan pengaruh yang besar di karirnya dia, di kehidupannya dia ya. Dan di sini orang ini tuh sembrono gitu, sembarangan kalau ngomong, tapi ya kamu tidak mempermasalahkan sikap dan gayanya itu yang biasa mungkin ceplas-ceplos gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia semakin percaya diri ya, semakin positif semenjak merubah atau melakukan perbaikan komunikasi dengan kamu ya. Semakin banyak ke arah yang positif gitu, hidupnya jadi kayak agak enak banget gitu ya. Semua yang diinginkan tuh kayak gampang, kayak tercapai. Mungkin ya kamu orang baik ya, ada mujizat tuh kan, bener kan, tumbuh kekuatan di dalam pemikirannya. Jadi energi dia ini berubah teman-teman, yang tadinya banyak mampet ya pemikirannya, idenya nggak muncul, tapi kamu sayang dia ya, dia berubah energinya positif dan semakin percaya diri ya. Dan tetapi kali ini dia ingin menguatkan perasaannya nih ya, dia ingin menguatkan perasaannya ke kamu ya, dengan sebenar-benarnya dalam sebuah hubungan. Jadi secara perasaannya dia kembali ke kamu, memang dia butuh support, dan juga dia di sini ingin memperbaiki hubungan ini. Di sini dia akan lebih sabar gitu ya. Kalau misalkan ada kekurangan kamu atau memang kamu terlalu baik dan membosankan buat dia, di sini akan sabar ya, akan sabar di sini untuk apa? Agar hidupnya jauh
berubah ya. Dia dulu udah salah nih ya, udah salah. Jadi dia mengikuti pengalaman. Dia mengabaikan kamu karena mungkin kamu ini jenuh ya, dia sama kamu nggak ada tantangan, dia butuh sesuatu yang panas ya, yang menantang. Tapi kali ini dia kembali lagi karena dia dapat apa ya, kayak dapat peringatan lah gitu ya, karena dia mungkin belum sempat terima kasih sama kamu ya. Dapat peringatan ya, mulai jujur sama kamu di sini ya. Mulai berani di sini teman-teman dalam hal yang selama ini dia sering sembunyikan dari kamu. Nanti dia akan sedikit demi sedikit sering bicara keluhannya apa saja. Kamu di dalam hubungan ini sebenarnya tidak mau mendengarkan keluhan dia, tetapi cara dia komunikasi ke kamu, sering sharing itu membuat kamu nyaman gitu ya. Kamu di sini adalah seorang yang pendengar. Ya, pendengar baik buat dia, ya mampu memberikan petunjuk, nasihat gitu ya. Jadi di sini dia nyaman dan kamu adalah kekuatannya dia selama ini. Ya. Perasaan dia akan fokus loh kalau aku lihat di sini. Perasaan dia ya. Nih tuh teman-teman, oke. Aku rasa memang betul sekali di sini ada Five of Earth. Jadi dia bakalan ngikutin omongan kamu nih ke depannya nanti ya. Di sini ada As of Earth atau sebuah awal yang baru. Jadi ini adalah sebuah kekuatan yang muncul saat dia sudah memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Perasaannya akan fokus, dia di situ di karir yang ingin dia tuju. Ya. Dan dia di sini juga mau komitmen teman-teman untuk memberikan perhatian dan sayang gitu dan tanggung jawabnya sebagai pasangan ke kamu. Jadi di sini dia sudah mulai bertekad nih ya, aku harus sukses. Jadi aku akan, dia mau merubah cara dia dulu kepada kamu seperti apa dan dia mau tanggung jawab di sini ya, mau mulai lagi yang barulah tingkah lakunya, karakternya dia mungkin awalnya jelek banget, sekarang dia mau berubah untuk apa? Untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia merubah itu bukan untuk hal lainnya, tapi pingin berubah secara total dalam hidupnya ya. Kamu pembawa rezeki, kamu pembawa keberuntungan buat dia ya. Ucapanmu di Five of Earth di sini akan selalu didengarkan. Kamu tempat sharingnya dia, tempat dia bersenda gurau ya, dan dia sangat membutuhkan kamu ke depan nanti. Perasaan dia akan lebih membutuhkan kamu di perjalanan ke depan nanti. Dan di sini ada energi di mana nafsu dia nih akan meningkat ya, akan meningkat dan dia di sini selalu butuh kamu. Gitu. Secara fisik juga ya, secara fisik juga dia butuh kamu. Namun perasaannya memang sulit ya di sini melepaskan diri. Memang secara gambarannya dia nih susah ngelepasin diri dia dari kamu ya. Kalau dilihat sayang nggak sih Nyimas Mada dia, tapi ini kan nggak keluar heart itu ya, perasaan atau heart atau si cangkir, kebanyakan adalah koin emas ya. Artinya dia kesuksesannya dia itu ada di tangan kamu, kesuksesannya dia adalah doanya kamu gitu ya. Di sini dia lebih kayak nafsu, dia orangnya punya nafsu yang tinggi ya, nafsu birahi mungkin juga bisa seperti itu ya teman-teman ya. Ya dia lebih kayak kuat ke kamu gitu, kamu sebagai penakluknya ya, dia tumbang kalau sama kamu soal seperti ini, dia nggak bisa jauh dari kamu karena hal ini juga. Dan ada kekuatan di mana kamu tuh mampu memberikan keberuntungan lah buat dia ya, kamu tuh dia itu ngerasa cocok banget secara energi ya, jika ada baik sama kamu. Jadi di sini dia terasa terasa banget kesuksesannya saat deket sama kamu. Banyak pintu-pintu rezeki itu kebuka, kesempatan baru tuh selalu ada. Itu selama dia baik sama kamu itu yang dia rasakan. Jadi dia tuh kayak nggak ngerasa buta lah dalam perjalanan menuju karirnya. Itu selalu dapet cahaya gitu, petunjuk kalau dia dalam keadaan kesusahan ya teman-teman. Di Two of Fire di sini dia sudah mendapatkan kamu kembali ya, kelak kalau kamu sama dia ini kembali atau berkomunikasi baik lagi ya. Di sini kata-kataku kamu dipegang banget sama dia sebagai
cahaya jalan hidupnya dia. Jalan kesuksesannya itu nomor satu adalah jalan suksesnya dia. Karena orang ini ambisi banget ingin hidup sukses teman-teman ya. Punya ambisi banget ingin hidup makmur gitu. Sama di pikiran dia ya, dia pingin mengarah ke pengen kaya raya. Kalau aku lihat dari beberapa kartu yang terlihat ya, di sini kamu punya kekuatan untuk membawa dia ke arah sana. Perasaan dia saat ini seperti apa? Lihat lagi ada Six of Earth. Oke, perasaan dia bercabang ya. Ya, tapi dia menginginkanmu sebagai rumah, nyaman banget sama kamu di sini, tenang ya. Dapat beristirahat dengan penuh karena mendapatkan penjagaan juga dari kamu, kasih sayang dari kamu, keberlimpahan dari kamu. Artinya dia memang sebetulnya takut ya, takut sekali kalau dia kehilangan kamu di dalam hubungan ini. Ya, karena kamu mampu melindungi dia, menjaga dia dari masalah ya. Ya, mungkin selama ini kamu banyak berkorban tapi dia nggak sadar gitu ya. Nggak sadar bahwa kamu adalah jimat keberuntungannya, dia nggak sadar gitu ya, bahwa selama ini hidupnya banyak keseimbangan itu adanya kamu di hidup dia. Dan saat ini dia sudah betul-betul ada pada kesadaran yang benar bahwa kamu adalah seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan ya, dan sepertinya juga dapat hal-hal yang enak ya, dan terasa di batinnya itu enak banget berada di dekat kamu, itu kayak semua serba terpenuhi teman-teman. Mungkin gini ya, dalam sebuah hubungan kalau ribut melulu, tidak ada ketenangan dalam batin ya, itu akan mempengaruhi rezeki gitu. Saat sudah tenang secara batin, apalagi setelah memperbaiki hubungan dengan kamu sebagai pasangannya, jadi dia melangkahnya enak, ringan, nggak merasa ada rahasia, nggak merasa ada takut gitu ya, karena di sini kamu mendapat karena dia di sini mendapatkan doa, support dari kamu, sehingga gampang gitu dia melangkah. Ya, dia di sini juga aku lihat kamu memberikan kebebasan banget ya sama dia. Di batinnya memang nggak fokus ke kamu teman-teman ya, dia terbagi-bagi, mungkin juga karena dia sangat menginginkan kesuksesan di karir atau di finansialnya ya. Ada Nine of Air ya, dia di sini teman-teman, apa ya, kalau kalau aku melihatnya mungkin selama dia menyakiti kamu ya, misalkan dia ada menyakiti kamu, di sini dia selalu teringat loh ya akan perbuatannya dia sama kamu ya. Lalu kedepannya ini dia akan bagaimana, dia ingin kamu selalu mendampingi dia, menjadi pelindungnya dia. Dia udah takut banget, takut mengalami hal yang seperti sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman, adakah dia terlilit hutang, adakah dia bermasalah dengan orang lain gitu ya, adakah dia memang sedang diuji mentalnya dari berbagai arah. Nah, saat dengan kamu dia merasa aman, merasa tenang. Walaupun di sini masalahnya belum selesai ya ini, tetapi dia merasa tenang teman-teman tuh, merasa ada yang melindungi dia. Jadi di sini adanya kamu buat dia sangat berpengaruh untuk kesehatan mentalnya, kesehatan pemikirannya dia. Ya, jadi kamu itu adalah support sistemnya ya, bukan memanfaatkan kelebihan kamu ya, tapi dia ngerasa loh nyakitin kamu, dapat hal-hal yang kurang baik ya, ngedapetin kesusahan ya. Jangan-jangan kamu ini memang orang yang istimewa, seseorang yang dia tidak sadari kamu memiliki banyak kelebihan di sini ya. Doamu mungkin tajam, ucapanmu tajam gitu ya. Mungkin kamu mungkin juga idu geni ya. Apa yang jadi omonganmu jadi kenyataan, apa yang jadi pemikiranmu benar-benar terjadi. Batin intuisimu juga kuat. Di sini dia nggak ngerti, tapi lama-lama dia paham. Ya, tuh dia selalu mendapatkan support dari kamu, lebih dewasa nanti kamu, karena di sini orangnya dia itu lemah ya secara
aku lihat dia lemah, gampang sakit hati, gampang kesinggung, gampang susah hati gitu. Gimana ya? Sakit hati dengan susah hati beda ya. Sakit hati mungkin dia omongan orang atau juga dicelakai orang atau dikhianati orang, dia sakit ya. Tapi ini susah hati. Jadi sulit menerima keadaan. Jadi kalau dia dapat kesusahan, dia tuh nggak mau berdamai dengan keadaan susahnya. Jadi nggak bisa tuh ngapusin keluh kesahnya kalau apa ya, kalau dianya ini selalu termakan omongan gitu ya, hal-hal yang jelek dari luar datang masukin ke pikiran, ke hati, banyak banyak ngeluh hidupnya. Tapi dengan adanya kamu menyembuhkan ya, di sini menyembuhkan luka batin dia, melindungi dia ya. Apa yang aku bilang tadi, jadi si orang ini tuh mendapatkan dampak positifnya dari energi baik yang kamu miliki. Akan lebih kayak dengerin deh, manut dengan apa yang kamu omongin, karena dia nggak mau dapat masalah seperti sebelumnya ya, pengen ada perubahan gitu. Akan lebih mengejar kamu dibandingkan dengan orang yang sebelumnya ya, karena mungkin juga dia habis dikhianati atau ditipu orang ya. Ya, orang kalau udah dapat masalah besar, udah dapet konflik yang nggak bisa keluar tanpa petunjuk dari orang yang mungkin dia sayang, atau orang tuanya, atau mungkin kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa dari orang tua bilang baik-baik sama pasangan supaya rezekinya bagus. Nah, dia memperbaiki tuh hubungannya dengan kamu. Kedepannya dia akan lebih sayang di sini. Dia benar-benar takut kehilangan kamu loh teman-teman. Dia menjaga perasaan kamu nanti sebetulnya juga untuk menjaga apa ya, seperti kayak kestabilan, ada sebuah kepercayaan gitu. Sekarang ini dia sadar bahwa baik dengan pasangan akan membuat keberuntungan hidupnya bagus, seperti itu. Ini kan ada koin emas ya. Ini kan ada hati, dia ngejaga hati kamu, nanti ke depannya akan lebih menjaga hati kamu, akan lebih menjaga sikapnya dia di luar. Untuk apa ini? Agar hidupnya stabil, jauh dari kesusahan, jauh dari susah hati, susah keberuntungan hidup ya. Susah kalau orang nggak dapat beruntung dalam hidup tuh kan serba nggak akan, apa ya namanya, nggak akan bahagia gitu ya. Susah keberuntungan kan nggak akan bahagia. Makanya di sini dia punya kesadaran bahwa baik sama kamu, menjaga perasaan kamu, menghormati kamu, menghargai kamu, maka dia akan mendapatkan balasannya, yaitu kesehatan ya, finansial yang semakin hari semakin membaik, bisnis yang semakin meroket, atau pekerjaan yang bagus ya, dihormati orang, disayangi orang, dihargai orang, disayang orang tua, siapapun itu. Kalau dia sudah berbuat baik ke kamu pas sebagai pasangannya, dia pun akan mendapatkan kebaikan di luar sana. Itu yang dia rasakan saat ini ke kamu, dan dia mau berubah karena kesadaran hal itu. Itu kan teman-teman, ada fortune, ada keberuntungan, roda keberuntungan ya. Kamu akan jadi penasehatnya nanti dalam perjalanan ke depan, pembimbing dia ya di jalan kesuksesannya. Akan banyak rintangan nanti teman-teman nih ya dalam perjalanan hidupnya, yang akan menghadang dia yang disebabkan oleh sikapnya di sini nih ya. Dia orangnya ngeluhan soalnya, cepet capek, cepet ngeluh. Di sini energinya teman-teman di sini akan membangkitkan energi positif pada diri dia. Kedepannya nanti dia ini masih punya sikap yang ceroboh ya. Nanti di sini teman-teman akan jadi apa ya, kayak dewa penyelamatnya ya. Pada dasarnya dia memang memiliki energi yang menghambat pertumbuhan dirinya sendiri. Nah, kenapa dia mau kembali ke kamu? Kenapa dia mau memperbaiki ke kamu? Karena kamu di sini memiliki kekuatan keberuntungan, atau jimatnya mungkin ya, terasa lah sama dia bahwa baik sama kamu kok deket ya, rezekinya gampang ya gitu ya, dapat kesuksesan. Sukses dalam apa sih teman-teman? Misal dia mau buka ini, kok jalannya dikirain dia ya, dia mungkin berpikiran, orangnya kan selalu berpikiran negatif, apa ya, kayak kurang percaya diri gitu. Nggak mungkin, nggak bakalan suksesnya atau gimana, tapi coba aja dulu lah. Nah, dia mau gitu nyoba jalanin itu, tapi setelah
perbaiki hubungan dengan kamu ya, baru tuh dia ngerasain. Tapi sebelumnya dia memang mungkin agak sombong, ini sikap sikap cerobohnya dia tuh seperti ini nih, dia ini agak sombong gitu ya, kekanak-kanakan. Jadi dia punya ide sendiri, punya cara sendiri tanpa, baik sama kamu, menjaga perasaan kamu. Itu juga berpengaruh di dalam bisnisnya dia, di dalam pekerjaannya dia. Nah, awalnya dia nggak mengerti karena sifat anak-anak ya, nggak mengerti sebelum diajari, sebelum dapat ilmu pengetahuan. Setelah dia ngerasain semua itu, dia baru sadari bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu ya salah gitu. Nah, dia perbaiki itu untuk apa? Untuk kestabilan hidup dia gitu ya, dalam hal finansial, kenyamanan hidup. Nih, ada di kamu memperbaiki urusannya dengan kamu, membuat langkah dia jadi kayak serba beruntung. Seenggaknya dia damai lah, nggak pusing gitu loh ya, nggak ruwet soal duit, soal kerjaan, soal istirahat. Dia bisa gitu ya, bisa menikmati hidupnya ya. Dia mulai terasa nih takdir atau roda keberuntungan berada di pihak kamu, yang juga menaungi dia selama dia baik sama kamu ke depan nanti. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau lihat satu kartu yang menggambarkan kamu seperti apa, kita lihat di sini ada Ace of Air. Ya ampun Tuhan ya, kamu memang seseorang yang punya pandangan yang baik ya, pemikiran yang bagus. Kamu juga mungkin punya sifat yang kritis, punya ucapan yang tajam, tapi kamu seorang yang bijaksana, seorang yang terlatih dari pengalaman, dari perjalanan hidup, membuat kamu mampu membaca karakter seseorang atau pasangan kamu, mampu memberikan jalan keluar bagi siapapun yang dekat sama kamu ya. Di sini orang-orang yang baik sama kamu selalu baik juga pada kehidupannya ya. Orang-orang yang memberikan energi positif ya ke kamu, kamu juga memberikan dampak yang banyak positif di hidup mereka. Jadi sudah pasti ya, di sini kamu adalah orang yang istimewa, membawa keberuntungan bagi beberapa orang yang dekat ya, entah orang yang bertemu di jalan ya, entah juga mungkin pasanganmu ini terkhususnya ya, mungkin beberapa juga ada pada keluarga kamu ya, dan juga mungkin orang-orang di sekitar kamu yang udah deket banget lah ya, pasti akan terkena dampak positifnya. Bahkan mungkin orang-orang yang memusuhi kamu itu ngerasa kok, semenjak musuhi kamu, semenjak ribut sama kamu, semenjak menjelekkan kamu itu, kok banyak masalah hidupnya. Akhirnya akan memperbaiki sendiri, pemikirannya akan berubah dan akan menganggapmu baik, dan di situ mereka akan menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki hubungan dengan kamu ya, karena ngerasain loh hidupnya berantakan, atau dalam kehidupan sehari-harinya banyak susah, habis nyakitin kamu di sini ya. Dan kamu ini berada pada kestabilan emosional dan kekuatan batin yang penuh kesadaran dan membuat hidupmu bersinar ya. Di sini kamu punya kekuatan kesadaran yang orang lihat kamu tuh, mungkin kamu secara fisik ya terlihat kuat juga sih emang ya. Fisik juga udah beda, udah kelihatan memang bukan orang sembarangan gitu ya. Mungkin kamu bukan orang yang maaf ya, tidak pernah mempublikasikan kamu ini siapa, tapi orang bisa memandang kamu, bisa ngerasain lah dari energi perubahan-perubahan saat menyakiti, saat baik, orang-orang pada tahu. Di sini ya, akhirnya apa? Kedepannya nanti teman-teman ini akan membuat jalur melalui pemikiran dan pengalaman kamu teman-teman ya. Jadi kesusahan, keberhasilan yang udah dijalani sama kamu ini, kamu akan bagi kepada orang-orang yang baik, termasuk pasanganmu ini, yang kelak akan baik karena ya sudah ngerasain ya dampak jahat ke kamu seperti apa, dan kelak menghantarkan kamu lebih sukses dari orang-orang ya. Sukses di sini bukan aja berarti soal finansial ya teman-teman ya, tapi kalau secara penglihatan aku secara finansial, Astungkara ya, Astungkara di sini teman-teman tuh diberikan keberlimpahan,
ada kekuatan finansial di sana, ada kestabilan di depan sana, makmur hidupnya ya, batinnya tenang, ya diberikan kestabilan emosional, pemikirannya juga bagus. Mungkin teman-teman juga udah melewati proses awakening ya, mungkin ya, karena ini aku lihat pembacaan hari ini dia akan kembali ke teman-teman karena dampak-dampak yang dia rasain ya, dan beberapa mungkin menyebabkan dia kapok gitu ya. Dan ini yang menggambarkan teman-teman adalah pemberi jalan keluar, pemberi nasihat bagi banyak orang, begitu pula untuk pasangan ya. Seperti itu nanti seseorang yang sudah menyakiti teman-teman, atau dia seseorang yang saat ini jadi pasanganmu, akan kembali memperbaiki sikapnya ya. Di awal mungkin sudah banyak memberikan kesusahan ya, mengkhianati ya, akhirnya kena batunya ya. Tuhan memberikan banyak cara untuk seseorang sadar ya, ternyata memang tidak semudah itu ya, tidak bisa hidup tenang setelah menyakiti kamu. Tuh kartu button of the deck-nya aja ada Ten of Air. Kamu dilindungi oleh malaikat pelindungmu, entah itu leluhurmu ya, entah itu mungkin doa-doamu, sehingga kamu tidak mampu disakiti oleh siapapun. Meskipun sebetulnya teman-teman kamu ngerasain sakit banget di dalam batin, dikhianati, dilukai ya. Tetapi di sini kamu terlihat tegar oleh orang-orang, bahkan pasanganmu, kamu gak kelihatan kamu lemah gitu ya. Ada Nine of Water, dimana orang-orang melihatnya kamu adalah sosok yang sempurna, yang ngademin hati, ngademin batin kalau orang-orang punya masalah ya. Setiap kali mungkin minta doa dari kamu, banyak yang terwujud, banyak yang jadi sukses, jadi kenyataan. Omongan-omongan kamu itu bener-bener kayak terbukti gitu ya. Di sini juga orang-orang yang mungkin tadinya nggak peduli sama kamu, kedepannya tuh banyak yang berbondong-bondong menjaga perasaanmu ya, dan banyak yang peduli walaupun nggak selalu intens ya setiap hari ngerasain, tapi kamu di sini ngedapetin perasaan yang senang lah, karena mereka-mereka ini kayak sudah jauh lebih baik dari dulu-dulunya ya. Dulu-dulunya mungkin ada yang sirik, ada yang nggak suka dengan kesuksesan kamu, tapi lama-kelamaan jadi berubah ya. Banyak kesusahan, banyak penderitaan yang mereka alami membuat mereka jadi sadar dari mana nih berasal kesusahan itu. Ternyata dari setelah menyakiti kamu. Ada beberapa orang yang disadarkan, ada beberapa orang yang memang jauh, nanti dijauhi sama semesta. Kamu nggak perlu ngejauhi dia, tapi dia yang dijauhkan darimu. Jadi kamu nanti memang akan diberikan satu wilayah, satu tempat tinggal yang isinya bukan orang dengki sama atau orang benci sama kamu. Jadi akan dihindarkan. Tapi kalau beberapa orang ada yang masih menetap pada lokasi yang sama, wilayah yang sama, banyak di mana banyak orang yang benci, itu akan berubah jadi baik ya. Akan apa ya, seperti orang-orang tuh kena dampaknya lah dari ucapannya yang negatif-negatif tuh terkena ke badannya sendiri gitu. Dan kamu kayak dapet entah ya dari mana, tapi memang mungkin dari doa sih kalau aku lihat ya. Dari doanya teman-teman di sini mungkin yang tulus ya, yang dilakukan terus-menerus tanpa putus sampai hari ini ya. Jadi melindungi energi kamu yang semakin hari semakin bersinar, semakin bagus, semakin kuat melindungi dari energi-energi jahat. Dan ke depan nanti kayaknya ya, kalau aku lihat prediksiannya jauh dari hal-hal yang negatif. Kebanyakan orang-orang pada pengen deket sama kamu. Tapi di sini sekali lagi teman-teman, kamu yang akan membatasi diri gitu ya. Kamu yang akan membatasi diri. Jadi kayak gini, di dalam pembacaan ini teman-teman banyaknya energi tanah ya. Ada Capricorn, Virgo, Taurus, Nilat, koin ya. Jadi aku bisa mengartikan bahwa beberapa dari teman-teman mungkin ada yang menjaga jarak ya. Teman-teman udah enak nih hidupnya, udah tenang emosionalnya, tapi teman-teman akan menjaga jarak.
Jadi beberapa dari tanda zodiak teman-teman yang punya Saturnus di Capricorn di Aquarius memang akan lebih senang punya jarak, punya batasan dengan banyak orang. Bahkan dengan pasangan sendiri pun ada batasan, ada nggak mau terlalu deket gitu ya. Tapi memang secara Saturnus itu kan adalah planet yang apa ya, kayak memberikan sebuah kekuatan karma ya. Jadi kamu baik, jadi Capricorn Aquarius ini baik sama orang gitu ya, baik sama orang. Jadi selama tidak nyakitin pasangan, nyakitin orang, menjaga jarak nggak masalah dalam pemikiran seperti itu yang mungkin udah pada tahu lah gitu ya. Mungkin dalam batin nggak ngerti zodiak tapi dia ngerasain pengalaman-pengalaman hidupnya yang akan menambah pengetahuan dia pada tingkah lakunya, pada sikapnya yang sehari-hari akan tumbuh tuh apa namanya pengetahuan itu akan tumbuh kesadaran itu. Oh, jadi tapi yang kebanyakan akan jaga jarak gitu. Tapi nggak dibenci, nggak diasingkan, justru memang untuk kestabilan hidupnya dengan cara menjaga jarak dengan orang-orang. Orang-orang nggak ada yang merasa benci ataupun apa ya namanya dengki, nggak ada. Kebanyakan mereka akan baik gitu ya. Dan beberapa orang yang di sini ada energi dari Gemini ya, Gemini dengan Virgo berarti Merkuri ya. Di planet Merkuri ini kan adalah planet yang penuh dengan ya apa ya, baperan, gelisah, nggak apa ya, nggak percaya diri ini ya. Nanti dituntut perubahan pemikiran, dituntut untuk berubah cara jalan atau langkah kehidupan dengan cara apa? Dia mikir dulu nih, apa sih yang udah salah selama ini yang dia lakuin? Oh, ternyata sama pasangan. Nah, nanti itu orang-orang yang punya sifat baper, ngeluhan, itu akan punya kesadaran seperti itu. Oh iya, harus sama pasangan tuh baik. Oh, sama orang harus begini. Oh iya, begitu. Nah, seperti itu biasanya orang-orang yang dinaungi planet Merkuri ya. Lalu untuk beberapa yang terlahir dilindungi oleh planet Pluto. Nah, dia ini orang yang mungkin kalau aku lihat Scorpio ya, Scorpio nih. Dia mau hidupnya bahagia, banyak uang, dia biasa aja gitu ya, nggak sombong, biasa aja, malah juga mungkin menyetarakan diri dengan orang lain, maksudnya nggak ngerasa dia hebat gitu. Dia dikasih kesusahan pun, penderitaan pun ya, kegelapan sekalipun dalam hidupnya, dia juga enjoy aja gitu loh. Dia nggak ngerasa terbebani. Orang-orang yang dinaungi planet Pluto itu ngerasa kayak ya emang hidup kayak gini ya nikmatin aja, mungkin udah ada tulisannya kalau senang terus mungkin juga harus dipertanyakan. Jadi punya pemikiran seperti itu ya, ini si Scorpio, makanya Scorpio itu orangnya nggak pedulian gitu loh, nggak pedulian lu kaya, lu jahat, lu mau, apa ya, mau secantik apapun, mau sebagus apapun di mata Scorpio ya, lu siapa sih gitu. Nggak peduli gitu orangnya ya, susah sekalipun dia dipandang orang, dia nggak akan dipandang hina gitu loh. Kenapa? Dia tuh nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa harus susah, nggak ngerasa harus sedih. Ya emang hidupnya sedih misalkan banyak kegagalan, tapi dia nggak harus terpuruk dengan kondisinya dia enjoy aja, menerima dengan damai gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi yang aku lihat di pembacaan ini seperti itu ya. Ada 3 planet yang menaungi di pembacaan ini dan itu yang akan merubah pemikiran, langkah hidup, dan perbaikan dengan pasangan itu karena pengalaman, karena dampak, karena kesusahan, karena habis menyakiti pasangan atau tidak baik kepada pasangan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dimengerti ya karena mungkin nggak semua yang aku utarain ini apa ya informasinya lengkap gitu, hanya sepenggalan saja ya. Cukup sekian dan terima kasih. Ini zodiak dari apa? Oke, ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, ada Taurus, ada Gemini ya, ada Aquarius, ada Leo, ada Aries, Taurus, Aries,
ada Gemini, ada Libra, lalu ada Libra, Sagittarius, Scorpio, dan Pisces, juga Cancer. Oke, teman-teman semuanya, ini inisialnya, siapa tahu ada nama kamu atau nama doi ya. Ada L, P, R, S, O, D, G. O, D, G. Aduh. K, E, M. Nah, bagi yang nggak ada, sabar. Semoga di pembacaan berikutnya. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Ya, kalau teman-teman suka silahkan like, kalau enggak, ya mudah-mudahan kapan-kapan ya. Oh iya bener, prediksinya Mas Mada tuh tentang pembacaanku yang di hari ini. Teman-teman semuanya, ini pembacaan kartu tuh bisa berubah-ubah ya secara energi. Tergantung siapa aja yang datang ke sini untuk membaca, untuk melihat dan menonton. Terima kasih banyak supportnya, doanya ya buat teman-teman yang selalu banyak kirim doa melalui pesan ya. Terima kasih, semoga hidup kalian sukses, damai, dan memang semua didekatkan dengan jalan kemakmuran. Dan semangat untuk beberapa zodiak yang mungkin akan mengakhiri seasonnya ya, seperti Capricorn, Cancer, Aries, dan Libra ya, dimana kalian harus bertarung habis-habisan bulan ini karena kita akan memasuki musim baru. Kita akan pindah Pluto in Aquarius. Sekarang kita lagi mundur lagi di Pluto in Capricorn ya. Jadi beberapa dari zodiak yang disebutin tadi akan lebih bertarung gitu ya, dan melepaskan energi toksik ya dari orang-orang lama dan akan memperbaiki hubungan dengan pasangan ya, akan terlepas dari hubungan yang yang karmik ya, dan akan segera menyongsong hidup baru penuh kesuksesan dan kestabilan, kemakmuran finansial, dan ya banyak hal yang baik-baik di depan nanti. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.